Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang pengenalan anak berkebutuhan khusus atau ABK dalam pendidikan inklusi. Baik, untuk itu perkenalkan saya sendiri Alvina Syahrani Hamzah dan dua teman kelompok saya yaitu Dian Furkani dan Nur Anissa Hardini. Baik, selanjutnya kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian anak berkebutuhan khusus. Apa sih itu anak berkebutuhan khusus? Jadi, anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami permasalahan atau penyimpangan signifikan dalam berbagai aspek perkembangan mereka. Mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Baik, selanjutnya kita memasuki materi identifikasi ABK dalam pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu pengertian identifikasi. Identifikasi merupakan kegiatan pertama yang mendahului proses evaluasi. Identifikasi adalah tindakan mengenali atau memberi label pada sesuatu, diartikan sebagai screening atau proses mengidentifikasi suatu kelainan atau masalah pada masa kanak-kanak atau deteksi dini terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua yaitu tujuan identifikasi. Secara umum, tujuan identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah menemukan adanya gejala kelainan dan kesulitan, kemudian temuannya dijadikan dasar untuk mengambil langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu sasaran identifikasi. Sasaran umum identifikasi adalah anak berkebutuhan khusus usia sekolah. Namun, secara khusus atau operasional, sasaran identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu anak yang sudah bersekolah di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian yang kedua, anak yang baru akan masuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang ketiga yaitu anak yang belum atau tidak bersekolah karena orang tuanya merasa anaknya tergolong anak berkebutuhan khusus dengan lokasi sekolah luar biasa jauh dari tempat tinggal. Kemudian yang terakhir yaitu anak yang drop out sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kemudian petugas identifikasi. Petugas identifikasi yaitu yang pertama guru kelas, orang tua, anak, dan tenaga profesional yang terkait. Selanjutnya yaitu pelaksanaan identifikasi. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam mengidentifikasi anak-anak yang membutuhkan dukungan khusus. Informasi tentang anak usia sekolah yang belum atau sudah putus sekolah harus dikumpulkan dari masyarakat sekitar melalui kerjasama dengan masyarakat setempat. Nah, selanjutnya yaitu proses selanjutnya dapat dilakukan diskusi dengan orang tua, komite sekolah, dan aparat desa setempat untuk tindakan lebih lanjut. Yang pertama yaitu mengumpulkan informasi tentang anak. Yang kedua, menganalisis data dan mengklarifikasikan anak. Yang ketiga yaitu mengadakan pertemuan konsultasi dengan kepala sekolah. Dan yang keempat yaitu melaksanakan pertemuan kasus. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan hasil rapat kasus. Baik, selanjutnya kita memasuki materi tentang faktor penyebab ABK dalam pendidikan inklusi. Yang pertama yaitu faktor genetik. Kelainan genetik dapat menyebabkan berbagai gangguan tubuh kembang pada anak. Misalnya saja Down syndrome yang disebabkan oleh adanya satu salinan ekstra kromosom. Anak dengan Down syndrome biasanya memiliki keterbatasan dalam perkembangan kognitif dan fisik. Kemudian gangguan autism spectrum disorder atau ASD juga memiliki dasar genetik yang kompleks. Anak-anak dengan ASD mungkin mengalami kesulitan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku terbatas. Kemudian faktor yang kedua yaitu infeksi. Infeksi selama kehamilan seperti rubella dapat mengganggu perkembangan janin dan menyebabkan cacat lahir. Selain itu, infeksi pada masa kanak-kanak seperti ensefalitis atau meningitis dapat merusak sistem saraf pusat dan menyebabkan gangguan perkembangan seperti ketidakmampuan belajar atau gangguan motorik. Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu keracunan. Paparan zat beracun seperti merkuri atau zat berbahaya lainnya pada masa kanak-kanak dapat berdampak serius pada perkembangan otak dan sistem saraf. Kekurangan nutrisi juga dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang, misalnya kekurangan yodium, dan dapat menyebabkan
hipotiroidisme pada bayi dari ibu yang kekurangan yodium, sehingga dapat menyebabkan keterbelakangan mental dan gangguan tumbuh kembang. Nah, yang faktor yang terakhir yaitu malnutrisi. Nutrisi yang tidak memadai dapat menyebabkan kurangnya nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak-anak yang kekurangan gizi mungkin mengalami keterlambatan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif. Misalnya, kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia yang dapat mempengaruhi konsentrasi dan kinerja kognitif anak di sekolah. Nah, materi selanjutnya yaitu karakteristik ABK dalam pendidikan inklusi. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu mempunyai cacat mental, emosional, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami penyimpangan yang signifikan, yaitu fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak lain pada umur yang sama sehingga memerlukan pendidikan khusus. Pendidikan khusus memberikan pendekatan pembelajaran inklusif yang melibatkan anak berkebutuhan khusus dan anak reguler dalam satu kelas. Dalam konteks ini, pemahaman fungsi ABK merupakan faktor kunci dalam merancang pengalaman belajar yang efektif bagi seluruh siswa. Namun, terdapat beberapa karakteristik ABK dalam pendidikan inklusi, diantaranya yaitu terdapat kelainan terhadap perkembangan, yang kedua keterampilan dalam berkomunikasi yang kurang dalam interaksi sosial, dan sering mengalami gangguan sensorik, dan yang terakhir model permainan yang khusus. Baik, selanjutnya kita memasuki materi klasifikasi anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusif. Baik, menurut Depdiknas tahun 2006 terkait dengan kebutuhan pendidikan inklusi atau ABK diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu anak dengan gangguan penglihatan. Tunanetra sering juga disebut buta. Tuna artinya rusak, terluka, netra artinya melihat atau mata. Jadi tunanetra artinya mengalami kerusakan pada mata atau luka pada mata yang berarti kebutaan dan kurang penglihatan. Secara sederhana, tunanetra dapat diartikan sebagai penglihatan yang tidak normal, biasanya disebut memiliki ketajaman penglihatan dukur melalui membaca huruf-huruf, angka-angka, atau simbol-simbol lain pada chart sejauh 20 kaki. Nah, selanjutnya yaitu anak dengan gangguan pendengaran. Tulia atau tunarungu merupakan gangguan pendengaran yang sangat parah sehingga indera pendengaran tidak berfungsi dengan baik, sehingga perkembangan bahasa lisan menjadi terhambat. Tunarungu adalah pendengaran yang mengalami gangguan namun masih berfungsi sedemikian rupa sehingga perkembangan bahasa lisan tidak terhambat. Nah, yang ketiga yaitu anak dengan gangguan fisik motorik. Anak penyandang disabilitas fisik dan motorik sering disebut dengan anak cacat. Dalam banyak buku berbahasa Inggris sering disebut dengan istilah physical and health impairment, yaitu kerusakan pada bagian tubuh serta gangguan pada kesehatan. Cacat fisik atau tunadaksa dapat diartikan sebagai kekurangan fisik. Dalam sebagian besar literatur, tunadaksa atau luka pada badan tidak dapat dipisahkan dari wacana kesehatan. Oleh karena itu, sering ditemukan judul Physical and Health Impairments, cacat atau kelainan fisik dan kesehatan. Nah, selanjutnya yaitu anak yang berbakat. Dikatakan anak berbakat atau cerdas karena potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab tugas melebihi potensi pada usia yang sama. Maka diperlukan pendidikan khusus untuk mengubah potensi tersebut menjadi hasil yang nyata. Kemudian yaitu anak dengan gangguan intelektual. Anak-anak di bawah usia 18 tahun yang sebenarnya mempunyai kecacatan atau keterlambatan perkembangan intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam bidang akademik, komunikasi, dan tugas-tugas sosial, serta memerlukan layanan pendidikan khusus. Nah, yang keenamnya itu anak-anak lamban belajar.
Anak yang mempunyai potensi intelektual sedikit di bawah normal namun tidak mengalami gangguan intelektual. Dalam beberapa kasus, mereka mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam berpikir, bereaksi terhadap rangsangan dan adaptasi sosial. Lebih lambat dari biasanya, memerlukan waktu lebih lama dan pengulangan lebih banyak untuk dapat menyelesaikan tugas akademik dan non-akademik, sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus. Dan yang ketujuh yaitu anak berkesulitan belajar spesifik. Anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika, diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis pada proses persepsi, konseptualisasi, memori, dan integrasi sensori motorik. Bukan disebabkan karena faktor inteligensi atau inteligensinya normal, bahkan ada yang di atas normal, gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Anak kesulitan belajar spesifik dapat berubah kesulitan belajar membaca, kesulitan belajar menulis, atau kesulitan belajar berhitung, sedangkan mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan yang signifikan. Nah, selanjutnya yaitu anak dengan gangguan wicara. Anak yang mengalami gangguan pada suara, artikulasi atau pengucapan atau kefasihan berbicara yang menyebabkan terjadinya penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa atau fungsi bahasa, oleh karena itu memerlukan pelayanan pedagogi khusus. Nah, selanjutnya yaitu anak gangguan emosi dan sosial. Anak yang mengalami kesulitan adaptasi dan perilakunya tidak sesuai dengan norma umum yang berlaku pada kelompok umum atau masyarakatnya, sehingga merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Ini memerlukan pelayanan pendidikan khusus untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan lingkungannya. Yang ke-10 yaitu anak autistik. Autisme adalah gangguan perkembangan serius yang disebabkan oleh kerusakan otak atau masalah perkembangan. Autisme merupakan gangguan perkembangan utama yang mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang ke-11 yaitu anak yang gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Istilah hiperaktif berasal dari dua kata, yaitu hiper dan aktivitas. Hiper artinya jauh lebih tinggi, aktivitas berarti keadaan di mana terus bergerak, mengeksplorasi artinya aktivitas yang sangat tinggi. Istilahnya digunakan untuk menggambarkan anak yang terus bergerak seolah-olah tidak ada habisnya atau tidak akan berhenti. Nah, materi selanjutnya yaitu hak-hak anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi. Anak berkebutuhan khusus memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, termasuk hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari diskriminasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016, pemerintah diwajibkan untuk menyediakan beragam jenjang pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 Sisdiknas. Nah, selanjutnya kita memasuki pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu pendidikan inklusi mendorong pergeseran paradigma dari fokus pada keterbatasan menuju penekanan pada potensi dan kebutuhan unik anak berkebutuhan khusus. Identifikasi dini dan kerjasama antar guru, orang tua, dan tenaga profesional penting dalam memberikan layanan pendidikan sesuci kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Penyesuaian strategi komunikasi, interaksi sosial positif, keterampilan sensorik yang disesuaikan, dan model permainan inklusif menjadi kunci dalam mendukung pengalaman belajar anak berkebutuhan khusus. Tantangan dalam implementasi prinsip persamaan hak memerlukan pendekatan inklusif dalam sistem pendidikan, dukungan pemerintah, dan penegakan hukum yang kuat sehingga setiap anak yang memiliki hak untuk pendidikan dan sukses di masyarakat inklusif. Baik, itulah tadi materi tentang pengenalan anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan inklusi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.